Arya membawa Tasya kembali ke kamarnya. Arya mendudukkan Tasya di sofa. Setelah itu Arya pergi ke dapur untuk mengambil es batu untuk mengompres pipi Tasya yang bengkak karena tamparan dari Ardi. Saat Arya kembali pada Tasya, Arya melihat Tasya sedang menangis tersendu-sendu. "Hai, sudahlah, jangan menangis seperti ini," ucap Arya yang kini duduk di samping Tasya. Tasya pun langsung memeluk Arya erat-erat. "Sudah, jangan menangis lagi, oke? Kamu itu harus sadar Tasya. Air mata kamu sangatlah berharga, jadi kamu jangan membuangnya begitu saja, apalagi membuangnya karena orang-orang busuk itu," ucap Arya. "Sudah, hapus air matamu. Sini aku kompres pipi kamu. Lihat tuh, sudah mulai bengkak," sambung Arya. Arya pun mengompres pipi Tasya secara perlahan dan sangat berhati-hati. Karena Arya tidak mau Tasya merasa kesakitan. Selesai mengompres Tasya, Arya pun langsung mengajak Tasya untuk beristirahat. Arya tahu kalau Tasya sangat lelah setelah melewati semua itu. Di sisi lain, setelah kepergian Arya dan Tasya, Ian langsung menghubungi kakaknya Vian. Setelah itu Ian pun pergi. Karena tamu pun pergi meninggalkan tempat resepsi pernikahan Jessica dan Johan. Ian pergi menemui Vian untuk menjalankan tugas dari Arya. Tugas untuk menurunkan harga saham dari perusahaan keluarga Wirawan dan Sanjaya. Arya tidak akan pernah main-main dengan ucapannya. Siapapun yang berani menyakiti orang yang Arya sayangi, Arya pasti akan menghancurkannya. Karena itu Arya langsung memberi kode pada Ian untuk segera menjalankan perintahnya. Sedangkan kini keluarga Wirawan dan Sanjaya tengah berkumpul di kediaman Wirawan setelah kembali dari hotel di mana acara pernikahan Jessica dan Johan diadakan. "Sungguh memalukan," ucap Ardi. "Kamu tahu Jessica, perbuatan kamu sangat memalukan. Bagaimana bisa kamu melakukan itu?" "Aku tidak bisa mengerti jalan pikiran kamu Jessica," sambung Ardi. "Tentu saja Papa tidak akan mengerti karena Papa memang tidak pernah mau mengerti. Aku yang menyukai dan mencintai Kak Johan, tapi kenapa? Kenapa Papa malah menjodohkan Tasya dengan Kak Johan? Dan bukan aku," ucap Jessica. "Kenapa kamu tidak pernah bilang pada Papa kalau kamu menyukai Johan dari awal? Kalau saja kamu bilang lebih awal, semua ini tidak akan pernah terjadi. Lalu sekarang kita harus bagaimana?" ucap Ardi yang kini duduk di samping istrinya. Semuanya terdiam dan berpikir apa yang mereka lakukan selanjutnya. Mereka takut kalau karena kejadian ini justru perusahaan mereka akan terkena imbasnya. "Pah, Mah, aku mencintai Tasya. Dan aku ingin menikah dengan Tasya," ucap Fadil pada orang tuanya. Yang membuat kaget semua orang yang mendengarnya. "Apa yang kamu katakan, Fadil? Kamu mencintai Tasya? Sejak kapan?" tanya Adit. "Iya, aku mencintai Tasya. Aku mencintai Tasya tepatnya sejak pertama kali Papa membawaku dan Kak Johan ke sini. Sejak itulah aku mencintai Tasya. Namun sayangnya Tasya malah dijodohkan dengan Kak Johan. Karena itu aku meminta untuk pergi ke London dan kalian tidak tahu aku di sana bukan hanya meneruskan studiku saja. Aku juga merintis perusahaanku sendiri dan sekarang perusahaan itu sudah berkembang dengan baik di sana. Dan apa kalian tahu untuk apa aku melakukan itu semua? Itu semuanya aku lakukan karena Tasya dan untuk Tasya. Karena aku yakin suatu saat nanti aku bisa menikahi Tasya. Dan sekaranglah waktu yang paling tepat," jelas Fadil. "Tidak. Aku tidak setuju," ucap Johan yang membuat semua orang kaget. "Kenapa kakak tidak setuju? Kakak sudah bersama dengan Jessica. Lalu untuk apa kakak mencegah aku menikahi Tasya? Ingat Kak, kakak sudah tidak berhak lagi," ucap Fadil. "Dulu aku mengalah padamu karena kamu adalah kakakku dan waktu itu kamu pun masih sendiri. Tapi sekarang kamu sudah menikah jadi kamu tidak berhak mencegahku lagi," sambung Fadil. "Kamu jangan lupa Tasya juga sudah menikah. Jadi tidak mungkin kamu bisa menikahi Tasya," ucap Johan. "Heh, dengarkan aku baik-baik. Dulu mungkin aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi sekarang Kak Johan saja tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku. Apalagi suami Tasya yang tidak tahu dari mana asal-usulnya. Ya memang aku akui kalau dia adalah pria yang tampan. Tapi untuk apa pria yang tampan tapi tidak memiliki apapun?" ucap Fadil. Mendengar ucapan Fadil, Johan tidak bisa berbicara apapun, begitupun dengan yang lainnya. "Dengar, aku bisa saja membantu perusahaan kalian jika terjadi sesuatu. Tapi dengan syarat kalian harus menikahkan aku dengan Tasya. Bagaimana?" ucap Fadil. "Kalian pikirkan dulu saja.
Tidak usah terburu-buru, sambung Fadil. Setelah itu Fadil pun pergi meninggalkan mereka semua. Sedangkan Ian dan Vian kini sudah selesai menjalankan tugasnya untuk menurunkan saham perusahaan keluarga Wirawan dan Sanjaya. Kak, aku heran. Kenapa Kak Arya hanya meminta kita untuk menurunkan harga saham mereka? Kenapa tidak sekalian saja menjatuhkan mereka? Tanya Ian pada Vian. Ya, kamu memang benar. Tapi kamu tahu semuanya pasti sudah diperhitungkan oleh Arya. Dan pasti Arya sudah merencanakan sesuatu untuk mereka, ucap Vian. Kakak benar. Pasti Kak Arya sudah merencanakan sesuatu, ucap Ian. Oh ya Kak. Sepertinya aku pernah bertemu dengan orang yang bernama Fadil, sambung Ian. Di mana? Tanya Vian. London. Aku pernah bertemu dengan dia di London. Tapi aku tidak yakin apa benar kalau itu memang dia, jawab Ian. Sebaiknya sekarang juga kamu minta anak buahmu di London untuk mencari tahu tentang Fadil. Dan aku akan memberi tahu pada Arya, ucap Vian. Iya Kak, ucap Ian. Ian pun pergi meninggalkan Vian untuk menghubungi anak buahnya yang ada di London untuk mencari tahu tentang Fadil. Bagaimanapun caranya. Dan informasinya harus lengkap, tidak boleh ada yang terlewatkan. Saat Ian menghubungi anak buahnya yang berada di London, Vian pun langsung menghubungi Arya untuk memberitahukan Arya tentang apa yang tadi Ian katakan padanya tentang Fadil. Agar Arya lebih berhati-hati. Sedangkan Arya kini tengah menemani Tasya beristirahat. Arya tidak pernah beranjak karena Tasya masih tersendu-sendu, karena itu Arya tidak tega membiarkan Tasya seorang diri. Ter. Telepon genggam Arya berdering. Arya pun mengambilnya telepon genggamnya yang Arya taruh di meja samping tempat tidur. Halo, ucap Arya saat mengangkat teleponnya yang ternyata dari Vian. Aku dan Ian sudah selesai menjalankan perintahmu dengan baik, ucap Vian. Bagus kalau begitu, jawab Arya. Iya. Tapi Arya, ucap Vian yang tak dilanjutkan karena Vian masih ragu untuk mengatakannya pada Arya. Ada apa? Tanya Arya. Tadi Ian bilang padaku kalau sepertinya Ian pernah bertemu dengan Fadil di London. Tapi Ian tidak terlalu yakin apakah itu memang dia. Karena itu aku meminta Ian untuk mengurus anak buahnya yang di London mencari tahu informasi tentang Fadil. Jelas Vian. Baiklah. Bilang pada Ian informasinya harus jelas dan tidak ada yang boleh terlewat sekecil apapun itu, ucap Arya pada Vian. Iya, kamu tenang saja, semuanya pasti tidak akan terlewatkan. Dan sebaiknya kamu harus hati-hati Arya, dari yang aku lihat dan dengar selama ini sepertinya Fadil sangat terobsesi pada Tasya. Aku yakin kalau dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan Tasya, ucap Vian. Baiklah kalau begitu, ucap Arya. Setelah itu Arya pun memutuskan sambungan teleponnya dengan Vian. Lalu Arya merebahkan dirinya di samping Tasya. Arya menatap langit-langit kamarnya dan berpikir. Siapa Fadil sebenarnya? Apa memang dia adalah orang yang patut aku waspadai? Jika yang dikatakan Vian itu benar maka aku harus berhati-hati. Apa mungkin aku harus menyembunyikan Tasya terlebih dahulu? Batin Arya. Tak lama Arya pun terlelap. Arya tertidur dengan terus memeluk Tasya dengan erat, seakan-akan Arya takut kalau Tasya akan diambil oleh orang lain. Keesokan harinya Tasya dan Arya terbangun bersamaan. Tasya dan Arya saling beradu pandang, saling mengungkap perasaan lewat tatapan. Arya mendekatkan diri dan mengecup kening Tasya penuh kasih sayang. Aku mencintaimu, ucap Arya. Aku juga mencintaimu, jawab Tasya. Tasya, seandainya akan mengirimmu ke luar negeri untuk sementara waktu, bagaimana? Sekalian kamu meneruskan studi kamu di sana, ucap Arya. Kenapa? Kenapa kamu ingin mengirimku ke luar negeri? Tanya Tasya. Itu pun kalau kamu mau sayang, kalau kamu tidak mau tidak masalah, jawab Arya yang tersenyum pada Tasya. Baiklah kalau begitu sebaiknya kamu bersiap untuk pergi ke kampus. Nanti Ian akan menjemputmu, ucap Arya. Tasya pun mengangguk. Tasya langsung pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri. Setelah 15 menit Tasya pun keluar dari kamar mandi. Seru itu kini giliran Arya yang masuk ke dalam kamar mandi. Sedangkan Tasya menyiapkan pakaian untuk dikenakan Arya hari ini. Tasya pun merias dirinya dengan gayanya yang seperti biasa. Make up sederhana namun terlihat sangat cantik. Setelah 15 menit Arya keluar dari kamar mandi. Tasya pun membantu mengeringkan rambut Arya. Setelah itu Tasya membantu Arya berpakaian memakaikan jas dan dasi.
seperti yang biasa Tasya lakukan setiap hari. Setelah selesai, Arya dan Tasya pun langsung pergi. Saat Arya dan Tasya sudah berada di bawah, mereka melihat Ian yang sudah menunggu. "Ian," panggil Arya. "Kak Arya." "Kak Tasya," panggil Ian yang tersenyum pada Arya dan Tasya. "Sayang, untuk sementara waktu mulai hari ini kamu satu mobil dengan Ian dulu ya," ucap Arya pada Tasya. "Kenapa?" tanya Tasya. "Kakak, ayo sebaiknya kita berangkat sekarang, nanti terlambat," ucap Ian yang langsung menarik tangan Tasya agar cepat masuk ke dalam mobil. Setelah Ian melajukan mobilnya dan pergi meninggalkan Arya, Arya pun langsung naik ke dalam mobilnya untuk segera pergi ke kantor. Kakak membawa alat komunikasi yang aku berikan padamu kemarin kan?" tanya Ian. "Iya, aku membawanya." "Ada apa?" jawab Tasya yang kembali bertanya pada Ian. "Kakak harus memakainya kemanapun kakak pergi agar kakak bisa terus berkomunikasi denganku. Dan satu lagi, ini pasanglah ini di barang kakak yang pasti selalu kakak bawa kemana-mana. Dan tidak terlihat oleh orang lain," jelas Ian yang kemudian memberikan suatu barang yang sangat kecil pada Tasya. "Apa ini, Ian?" tanya Tasya. "Itu adalah alat yang bisa membantuku melacak keberadaan kakak di mana saja. Ya seperti GPS gitu deh," jelas Ian. "Harus ya? Oh iya Ian. Aku heran kenapa kamu dan Arya hari ini sangat berbeda, seperti benar-benar ingin menjagaku dan menjauhkanku dari sesuatu yang sama sekali aku tidak tahu dan tidak aku mengerti," ucap Tasya. "Kak, apapun yang aku dan Kak Arya lakukan pada kakak itu semuanya demi kakak. Kami hanya tidak ingin terjadi sesuatu pada kakak. Terlebih lagi masalah Fadil yang terobsesi oleh kakak dan akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kakak. Karena itu aku dan Kak Arya harus berjaga-jaga kalau Fadil bertindak sesuatu karena kita tidak tahu sebenarnya Fadil itu siapa," jelas Ian pada Tasya. "Termasuk memintaku pergi ke luar negeri?" tanya Tasya. "Ya kalau itu adalah jalan satu-satunya agar Kak Tasya aman pasti akan kami lakukan. Tapi itu kalau Kak Tasya mau," ucap Ian. Tasya pun hanya mengangguk mengerti apa yang Ian katakan walaupun tidak sepenuhnya. Tasya pun memasang alat yang diberikan oleh Ian di sepatunya. Sedangkan kini di kediaman Wirawan, semua orang tengah berkumpul untuk membahas tentang perusahaan mereka yang tiba-tiba menurun dalam waktu semalam. "Bagaimana ini Ardi? Kenapa perusahaan kita menurun seperti ini hanya dalam waktu semalam saja?" ucap Adit. "Aku juga tidak mengerti kenapa bisa begini. Lalu kita harus bagaimana sekarang?" tanya Ardi. "Hanya ada satu jalan Papa," ucap Jessica yang tiba-tiba datang. "Apa maksudmu?" tanya Yohan. "Kita harus menikahkan Fadil dan Tasya. Itu adalah jalan satu-satunya untuk kita Pak," ucap. "Apa maksud kamu? Kenapa kamu menyarankan seperti itu?" ucap Yohan. "Kak Yohan, coba saja kakak pikirkan apa dengan begitu mudah sebuah perusahaan mengalami penurunan saham dalam satu malam, dan itu bukan hanya satu tapi dua perusahaan sekaligus. Kalau bukan karena ulah orang aku tidak percaya itu bisa terjadi," jelas Jessica. "Apa yang Jessica katakan ada benarnya. Pasti ada seseorang yang berusaha menjatuhkan kita," ucap Adit. "Tapi siapa? Selama ini kita tidak mempunyai musuh," ucap Ardi. "Ya kita tidak tahu. Tapi aku yakin orang ini pasti bukan orang biasa dan orang itu pasti tidak akan membiarkan perusahaan kita begitu saja. Jadi kalau ingin perusahaan kembali kita harus menikahkan Fadil dan Tasya. Karena hanya Fadil yang bisa membantu kita. Dan Fadil hanya akan membantu kita juga kita menikahkannya dengan Tasya," jelas Jessica. "Iya Jessica benar. Hanya Fadil yang bisa membantu kita. Kalau begitu kita harus memikirkan cara untuk bisa menikahkan Fadil dan Tasya," ucap Ardi. "Kalau itu aku sudah mempunyai rencana Pak, jadi kalian tidak perlu khawatir," ucap Jessica. Jessica pun tersenyum licik. Jessica sudah merencanakan sebuah rencana agar Fadil bisa menikahi Tasya. Dengan begitu Yohan tidak akan berharap lagi pada Tasya. Karena Jessica tahu setelah Yohan mengetahui bahwa pernikahannya dengan Jessica terjadi karena rencana dari Jessica. Dan mengetahui kalau Tasya tidak pernah mengkhianatinya, Yohan pun jadi berharap untuk memiliki Tasya kembali.